Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Taresta Wulandari. Saya mahasiswa aktif Universitas Bina Dharma Palembang dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem penjualan menggunakan TOGAP Arsitektur Development Methode atau TOGAP ADM dengan studi kasus pada toko Taresta Semendo. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang dari toko Taresta merupakan perusahaan retail yang memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini terletak di Semendo dan produk-produk yang dijual di perusahaan ini sangat baik. Banyak pelanggan yang datang tidak hanya dari daerah tersebut, tetapi juga pelanggan dari luar Semendo yang berbelanja kebutuhan bulanan di toko tersebut. Aktivitas proses bisnis yang ada di perusahaan ini dilakukan secara manual dan hanya menggunakan Microsoft Office sebagai aplikasi untuk mengolah data, sehingga aktivitas pengadaan bahan baku produksi dan penjualan belum efisien dan mengakibatkan perusahaan mengalami keterlambatan dalam mengolah data berkaitan dengan aktivitas order, produksi, dan penjualan, serta menghambat proses pengembalian keputusan. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mempunyai perencanaan strategi teknologi informasi yang dapat melakukan identifikasi portofolio. Aplikasi mengenai sistem informasi berbasis komputer untuk dapat digunakan dalam membantu perusahaan dalam aktivitas proses bisnis, khususnya pada proses pengadaan order, produksi, dan penjualan. Merancang suatu model enterprise arsitektur membutuhkan sebuah kerangka kerja agar dapat mengolah sistem yang kompleks dan dapat menyelaraskan bisnis dengan teknologi informasi yang akan dikembangkan. Dalam sebuah organisasi, pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise atau EA diartikan sebagai karya konseptual dan ilmiah yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam berbagai pemahaman umum dari segi bisnis dan IT, serta menciptakan visi yang dilihat dari berbagai sudut pandang organisasi. Menurut Olsen dan Transgard, EA adalah gambaran suatu organisasi dilihat dari perspektif bisnis dan IT yang saling terintegrasi. Tujuannya adalah mewujudkan visi dan misi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. Pengertian TOGAP ADM. The Oven Group Architecture Framework merupakan kerangka kerja arsitektur yang memberikan sebuah metode beserta tool untuk memudahkan perusahaan pada proses memproduksi, penerima, penerapan, dan pemeliharaan suatu enterprise arsitektur. Arsitektur Development Methode atau ADM merupakan metode yang berisi sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam pemodelan pengembangan arsitektur perusahaan. Metode ini juga digunakan sebagai panduan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perusahaan. Terdapat 9 fase yang ada pada ADM. 1. Priority. A. Aktivitas vision. B. Bisnis arsitektur. C. Informasi sistem arsitektur. D. Teknologi arsitektur. E. Operation and solution. F. Migration planning. G. Implementasi government. H. Arsitektur change management. Priority. Dan selanjutnya
Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dimulai dari wawancara. Dilakukan dengan cara membuat janji dengan responden, kemudian bertemu dengan langsung dengan pemilik toko mengenai toko Taresta tersebut. Selanjutnya, observasi atau pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada proses dan kegiatan bisnis yang ada pada toko Taresta dan bagaimana proses bisnis yang dijalankan selama ini. Selanjutnya ada studi pustaka, dilakukan analis beberapa dokumen, referensi, skripsi, dan tesis untuk membandingkan penelitian sejenis ini. Pada studi pustaka, penulis mendapatkan dokumen profil perusahaan dari toko Taresta, metode perencanaan arsitektur. Metode perencanaan arsitektur enterprise. Pada metode perencanaan arsitektur enterprise, saya menggunakan TOGAP ADM yang terdiri dari 7 fase: preliminative arsitektur, fashion, business arsitektur, informasi sistem arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, dan migration planning. Dan untuk tool yang digunakan adalah 5W plus 1H, Fluence, Flowchart, MC Verlance, Strategi Grid, and Archimedes. Dimulai dari perancangan arsitektur enterprise. Preliminary phase. Pada fase ini ada beberapa tahap, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W1H. Berikut tabel prinsip perencanaan arsitektur. 1. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada pada toko Taresta tersebut. 2. Prinsip aplikasi. Aplikasi harus user-friendly atau mudah digunakan oleh user, sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan akurat dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Prinsip teknologi menggunakan software, hardware, dan platform yang tidak distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompetitif dengan teknologi yang digunakan. 1. What? Data barang, data harga, data karyawan, data pelanggan, data processment. Who? Sektor holder dan toko. Where? Toko Taresta Semendo. When? Aplikasi sistem. Why? Pengembangan sistem informasi atau TI bersifat ad hoc atau tidak melalui tahap perencanaan. Tidak adanya staf pada bagian TI yang digunakan. Mengembangkan strategi pemanfaatan sumber dayanya. How? Perencanaan arsitektur dibuat menggunakan TOGAP ADM versi 9. Arsitektur vision. Pada arsitektur visi terdapat rantai nilai merupakan proses bisnis yang ada untuk merumuskan daftar dari proses-proses bisnis yang ada pada fungsi bisnis utama dan produk pada toko Taresta. Seperti bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawahnya.
Bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disampaikan dan disepakati. Pada tahap ini, tool dan metode umum untuk pemodelan seperti inversion, DFD, dan Unified Model Language bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. D. Informasi sistem arsitektur. Pada tahap ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Definisi arsitektur sistem informasi dalam terhadap ini meliputi arsitektur data, arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagian data yang digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan teknik yang bisa digunakan dengan cara yaitu ERD, kelas diagram, dan objek diagram. Teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dan menggunakan teknologi portofolio. Katalog yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras. Dalam tahap ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. F. Operation and Solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur. Saat ini ada tujuan identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur dengan tujuan klasifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. G. Migration Planning. Pada fase ini akan dilakukan analis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan biaya, pemanfaatan dari proyek migrasi yang berversi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membantu dasar dari perencanaan implementasi detail dan merencanakan migrasi. H. Implementation Effort. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dihasilkan sebuah kesimpulan. Penelitian ini membuat suatu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan format TOGAF dengan metode ADM agar lebih terstruktur dan lebih efisien. 2. Dihasilkan target arsitektur bisnis dengan teknologi. Pada arsitektur bisnis digabungkan bisnis proses automation adalah automasi proses sistem bisnis dan teknologi informasi yang digunakan. 3. Asli target arsitektur bisnis dan sistem informasi berguna untuk mendukung proses bisnis dan sistem informasi agar lebih mendukung. 4. Menghasilkan sebuah program yang dapat mempermudah operator dalam melaksanakan tugasnya. Pada perancangan arsitektur enterprise, dibuat struktur organisasi usulan yang berguna untuk memaksimalkan pemanfaatan SDM dalam mengembangkan agar terstruktur dengan baik dan bagus efisien.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Atas kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.